dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayanda, kali ini pada episode kali ini ingin bertanya tentang apa sih hubungan antara konsep kemajemukan dengan prinsip yang ada di Wasatiyatul Islam, yaitu Al-Muwatonah. Ya. Ini prinsip ketujuh dan relatif baru ya. Tidak pernah disebut di literatur keislaman klasik bahwa wasatiyatul Islam dan ciri umatan wasata itu adalah al-muwatonah ya, yang bisa diterjemahkan kewargaan atau kewarganegaraan. Waton itu negara atau negeri gitu. Kemudian ya, kaitan dengan merawat kemajemukan ya tentu erat sekali kaitannya, karena dalam sebuah negara, sebuah negeri ya pasti majemuk. Maka merawat kemajemukan ini menjadi agenda penting dari pengembangan al-muwatonah ya, atau pembangunan kewarganegaraan dan kewargaan. Karena negara itu sejatinya adalah kompromi atau kesepakatan konsensus di antara elemen-elemen masyarakat ya. Dan setelah berkompromi dari masyarakat yang beragam itu ya lahirlah negara, dasarnya tertentu, konstitusinya tertentu. Tapi di tengah jalan ya acap kali kelompok-kelompok yang bersepakat itu ada yang mengajukan pikiran baru. Apalagi sudah ganti generasi. Mereka berdalih kan yang bersepakat generasi tua. Kami nggak ikut-ikutan. Maka muncullah aspirasi baru. Bayangkan kalau elemen-elemen kemajemukan itu kemudian punya keinginan masing-masing, bisa bubar negara itu. Maka merawat kemajemukan ini menjadi agenda, isu penting dan agenda strategis ke depan. Sebenarnya kan kemajemukan ini bisa menjadi hal yang positif, terutama di bangsa Indonesia. Artinya dengan berbagai kemajemukan, artinya bisa memperkaya bangsa Indonesia. Tetapi seringkali kemajemukan ini menjadi hambatan dalam kemajuan bangsa Indonesia terutama ya. Itu kira-kira kenapa ya? Iya, kemajemukan mari kita pahami sebagai, katakanlah ya, istilah saya, takdir Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia beragam-ragam. Satu ayat syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Pada ayat yang lain ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Jadi kemajemukan itu niscaya. Nah, kemajemukan secara teoritis bisa menjadi kekuatan yang kemudian membawa perkembangan dan kemajuan bangsa ya. Tapi bisa juga menjadi ya, faktor kelemahan yang membawa pada perpecahan. Nah, menjadi faktor kelemahan bukan kekuatan adalah jika kemajemukan itu mengkristalkan, menampilkan apa yang disebut dengan egosentrisme, fanatisme, keagamaan, kesukuan. Nah, fanatisme atau yang katakanlah egosentrisme inilah yang kemudian bisa membawa mereka kepada perpecahan. Ini datang bersama kita ya, imam dari sebuah masjid di Tokyo yang bergabung dengan Japanese Muslim Association, Ustadz Ahmad Mainu. Beliau bisa berbahasa Arab. Saya tanya dalam bahasa Arab, kaifa at-ta'ayush as-silmi fi Yaban baina mukhtalafil mujtama'at al-qabail في دقيقة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. كما تعلمون حضرتكم من عقائد أهل اليابان هو ألا تزعج الآخرين. عكس عقيدة المسلمين أن تسعد الآخرين. ومثل
الشيء الذي له ذو حد يعني حدين الوجهين. Hmm. عقيدة أهل اليابان لا تزعج الآخرين، فبالتالي التعايش السلمي أمر لا بد منه. كيف الحقيقة؟ الحقيقة الحمد لله، فإذا تجاوز أحد في مجتمع اليابان وأبدى إيذاء ضد الآخرين سيطرد وينظر Laisat إليه hunaka نظرة mushkilah lil غريبة. muslimin. Apakah ada masalah bagi umat لا Islam? الحمد لله. Alhamdulillah ya. Kamu adadul muslimin? عدد المسلمين اليابان. هناك يعني يقال اللهم صل وسلم يعني 200,000 200.000 ومزيد umat Islam. Kam لكل masjidan? مسلم، لكن 40,000 لمن له جنسية يابانية. Ya, hanya sekitar 45.000 ya yang berbahasa Jepang. المساجد Al-masajid يفوق عدد 100 يعني ada أكثر من 100. 100 masjid di Jepang ya. Ini salah satu bukti ya adanya kemajemukan yang terawat sehingga umat Islam walaupun sangat minoritas bisa hidup dalam satu peaceful koeksistensi damai di Jepang. Dipersembahkan oleh Baik PD, Islam sendiri pastinya mengajarkan untuk menjaga kemajemukan. Nah, apa saja yang diajarkan? Prinsip kemajemukan itu adalah sesuatu yang sangat diakui oleh Islam. Bahkan dapat dipandang sebagai sunnatullah. Hukum Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam Al-Quran, tadi sudah saya sebutkan ayat-ayatnya, banyak sekali isyarat tentang pengakuan kemajemukan. Ya. Dalam surat populer itu, bahwa Allah menjadikan manusia syu'uban wa qabaila, ya. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Ya. Di situ konteksnya lita'arufu, untuk saling memahami, mengembangkan mutual understanding, ya, saling pengertian di antara mereka. Di ayat yang lain, ya, tadi juga sudah saya sebutkan, ya, lengkapnya ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Kemudian dikaitkan dengan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan juga diciptakan dalam perbedaan alwan, warna kulit, ras ya. Wa alsinatikum, lisan berarti bahasa. Yang paling penting di akhir ayat itu, inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Sesungguhnya hal demikian, penciptaan langit dan bumi dan perbedaan warna kulit dan bahasa tadi itu, inna fi dzalika, dalam hal itu la ayat, ada tanda-tanda, lil alimin, bagi orang yang mau mengetahui. Kalau di ayat yang pertama saya sebut tadi itu lita'arufu, untuk mengembangkan ta'aruf, bukan ta'aruf yang mau nikah itu ya. Ya, ta'aruf saling mengetahui. Jadi exchange, mutual understanding, dan juga mutual respect, saling menghormati. Jadi kuat sekali ya ajaran Islam tentang kemajemukan, ya, pengakuan kemajemukan, kemudian berlanjut pada kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, at-ta'ayush as-silmi, ya. Basisnya persaudaraan kemanusiaan, at-ta'ayush as-silmi al-insani, jadi berdampingan secara damai atas dasar kemanusiaan. Itu yang membawa kita kepada at-ta'awun, pada kemungkinan kerjasama antar berbagai kelompok. Berarti memang di dalam Islam memang sudah dari dulu sudah diajarkan, sudah diperkenalkan tentang konsep kemajemukan ini. Ya, sejak Al-Quran turun, Ya, Al-Quran turun. 15 abad yang lalu, maka seyogianya menyangkut kemajemukan, berbineka tunggal ika, umat Islam itu nggak perlu diajar. Karena sudah diajar oleh agamanya, oleh kitab sucinya. Dan secara empiris, dalam praktek, dalam sejarah, ya,
Alhamdulillah umat Islam itu mengedepankan wawasan kemajemukan. Di Indonesia yang kita cintai ini, coba lihat, tidak bisa kita bayangkan kalau umat Islam tidak mengakui kemajemukan. Ya, ada kesempatan untuk mendirikan negara Islam lewat kesultanan Islam, 73 kesultanan Islam. Dari Aceh sampai Ternate Tidore, rela dengan kerelaan hati berintegrasi dengan negara baru yang namanya Republik Indonesia. Maka itu adalah pengakuan kemajemukan. Dan ini yang harus kita rawat ya, oleh umat Islam sendiri dan oleh orang-orang lain ya, untuk bisa memandang secara positif, jangan secara negatif. Ayahanda, kemajemukan di Indonesia ini kan beragam sekali dari berbagai suku, agama, dan bangsa. Kira-kira apa yang menyebabkan kemajemukan ini dianggap sebagai hambatan dalam kemajuan suatu bangsa? Bukan dihambat, tapi ada kesalahan, kekeliruan di dalam memahami kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika yang sering terjadi, ada kelompok di konfigurasi kemajemukan ini yang menggunakan isu non kemajemukan ya, seperti fanatisme, radikalisme, dipakai sebagai bahasa Inggrisnya muzzling approach, metode memiting kalau dalam gulat itu. Lawannya, dan itu lebih kepada umat Islam. Saya sudah pesankan, itu tidak benar, itu tidak positif, tidak konstruktif, justru mengganggu. Seolah-olah umat Islam anti Bhinneka Tunggal Ika. Secara historis, fakta sejarah, kalau bukan karena kerelaan hati umat Islam, tadi saya sebut kesultanan, tidak akan ada republik ini. Maka nggak usahlah ya diganggu anti kemajemukan, ya, anti Pancasila sebagai manuver politik. Ya, saya berpendapat ini merusak ya, suasana kemajemukan, kedamaian, ketenangan yang sudah terbangun selama ini. Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk merawat kemajemukan yang ada terutama di Indonesia secara khususnya dan secara umum mungkin sebagai umat Islam untuk di seluruh dunia juga untuk merawat kemajemukan kita? Pertama, semua elemen bangsa perlu memahami sejarah. Jangan bersifat dan bersikap ahistoris. Ya. Sejarah apa? Sejarah kebangsaan kita. Bagaimana bangsa ini bisa merdeka sekian tahun, abad dalam penjajahan bangsa lain. Dan perjuangan itu secara bersama-sama. Dan harus saya katakan di bagian-bagian tertentu dari Nusantara ini, peran dari para ulama yang menjadi syuhada ya, yang berjuang dan mereka melawan penjajahan itu atas semangat keagamaan. Kemudian awal abad ke-20 Indonesia, perjuangan kebangsaan ya, gerakan kebangsaan, nationalist movement sudah mulai dipelopori oleh ormas-ormas Islam yang sudah hadir, lahir jauh sebelum republik ini ada ya. Nah, ini sejarah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sekarang ada kecenderungan sejarah ini terlupakan, bahkan terhapuskan. Ini berbahaya bagi pembangunan al-muwatanah ya, kewargaan dan kewarganegaraan di tanah air kita ini. Yang kedua ya, harus dirajut ya, saling pengertian dan kerjasama nyata yang sebenarnya sudah ada di berbagai daerah ya. Nah, ini yang harus dirawat dan jangan diganggu oleh ya, sudah saya katakan tadi, pendekatan politik yang menggunakan isu ini sebagai amunisi untuk menyerang orang lain. Seolah-olah ada kelompok tertentu yang tidak toleran, yang tidak berwawasan kemajemukan,
Seolah-olah yang ekstrim, bahwa itu ada iya, tapi jangan digebuya-uya, jangan digeneralisasi. Yang ketiga, langkah paling strategis ya, semua yang memegang amanat, memangku amanat, apakah di pemerintahan, di masyarakat, pemimpin formal, pemimpin informal itu perlu berwawasan kebangsaan dan kenegarawanan. Dalam arti dia berada di atas untuk semua. Ya, itulah sila keempat Pancasila, kerakyatan yang diberi hikmah kebijaksanaan. Artinya ada perlu kepemimpinan hikmah. Nah, sering terjadi karena pengaruh demokrasi, apalagi demokrasi liberal, pemimpin yang tampil itu pemimpin hanya bagi kelompok pemilihnya. Iya, benar. Ya, bahkan cenderung mengenyahkan kelompok lain. Dalam bahasa Inggris zero sum game politics. Ini yang merusak kemajemukan itu. Maka ya perlu wawasan al-muwatonah, termasuk khususnya umat Islam. Ya, kita terlahirkan di Indonesia, membangun Indonesia, hidup bersama dan berdampingan secara damai dengan umat agama lain, dengan suku-suku lain, dan kita hayati ya, kemajemukan ini sebagai sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bede. Oleh karena itu kan kita menyebutnya merawat kemajemukan, karena kemajemukan ini sudah terpelihara ya di Indonesia, khususnya umat Islam juga sudah terdepan merawat kemajemukan. Tapi untuk ancaman dari luar ini, bagaimana kita mengatasinya? Indonesia memang menghadapi ancaman dari luar, tapi yang bersifat dorongan dan desakan pemajumukan. Bukan pemajumukan, pluralisasi. Pemajumukan, apalagi jika ada yang bersengaja ingin memecah belah bangsa Indonesia. Nah, namun saya berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu sendirilah yang bisa mempertahankan diri. Ya, jawabannya adalah secara internal ya. Kita melakukan konsolidasi, jangan mudah dipengaruhi ya, oleh ya sebenarnya faktor-faktor kecil itu ya. Provokasi di dalam negeri. Justru potensi ya, perpecahan itu dari dalam negeri. Luar negeri ya, tidak akan mempan masuk bangsa manapun. Ini bangsa yang sudah teruji 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Namun kita tetap bisa bersatu. Nah, modal sosial, budaya, sejarah inilah yang perlu kita rawat. Nah, umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, jasanya besar bagi penegakan pembentukan negara, maka harus ikut bertanggung jawab untuk mengawal NKRI yang berdasarkan Pancasila ini, bahwa ada kelompok-kelompok yang punya pikiran lain, nah, itu harus kita bermusyawarah dengan mereka. Tapi jangan kemudian digeneralisasi, gebiak-uya, ya, karena itu suatu pendekatan yang berbahaya. Namun ya, kita semua harus optimis. Bangsa yang besar dan kaya ini akan maju berkembang ya, dengan kesadaran kita untuk bersatu dan merawat kemajemukan. Metro TV. Dipersembahkan oleh